Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, para juara luar biasa. Nah, hari ini senang sekali kita bisa ketemu di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam hal, termasuk rencana ke depan kita, bagaimana kita sama-sama bisa mewujudkan impian dan sama-sama jadi orang sukses juara luar biasa. Hari ini ada Mas Andika sebagai CEO Florisman, dan ada Mas Yohan Wibisono dan saya dari Jakwan Closing sebagai konsultan di sini. Nah, ada beberapa hal di sini yang akan kita sharingkan pada teman-teman. Nanti bisa dicermati. Jika ada hal-hal yang mungkin belum berkenan atau masih ingin digali lebih dalam, bisa selanjutnya tulis di grup atau japri pada kami, begitu. Nah, untuk itu mungkin di awal saya kira Mas Yohan bisa memulai menyampaikan sesuatu dulu. Silakan. Oh, Mas Andika dulu. Maaf. Oke, ya, mohon maaf. Kiranya Mas Andika dulu bisa ya. Memulai. Oke, halo Mas Okta, Mas Yohan. Halo teman-teman semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ada beberapa hal informasi yang ingin kami sampaikan, dan ini erat kaitannya sama kebijakan yang akan dilakukan oleh Florisman untuk para mitra, seller, dan distributor per tanggal 1 Maret 2023. Nah, jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu kami mendengarkan semua aspirasi teman-teman seller dan distributor terkait diskon yang selama ini diadakan oleh Florisman Pusat, gitu ya. Dan keputusannya nanti per 1 Maret 2023 diskon akan dibatasi. Bukan ditiadakan, diskon tetap ada di tanggal kembar seperti 33, kalau April itu nanti ada 44, kalau Mei itu ada 55. Yang kedua itu di event-event besar seperti di Ramadan Sale, atau nanti di Idul Fitri kita juga mau bikin juga event diskon. Yang ketiga itu di momen-momen tanggal gajian seperti payday. Biasanya itu kita adain tanggal 25 sampai akhir bulan. Nah, jadi teman-teman, per tanggal 1 Maret 2023, kita akan membatasi diskon yang selama ini diberlakukan di seluruh marketplace Florisman Official. Ya, dan informasi ini itu juga akan dibarengi dengan bahwa diskon-diskon yang kami adakan, ya, itu wajib diikuti secara serentak oleh semua seller Florisman. Artinya tidak ada seller dan distributor yang menjual dengan harga lebih murah dibandingkan Florisman Pusat, ataupun lebih murah dibandingkan seller Florisman yang lain. Harga semuanya kita buat serentak dan jadi setara. Contoh, kalau misalnya kita jual produk Florisman yang harganya 55.000, lalu kita diskon jadi 40.000, maka semua seller wajib memberikan harga 40.000, tidak boleh 38.000 atau 39.900. Ya, walaupun hanya selisih 100 perak pun itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi event diskon yang kita ramaikan per Maret 2023 itu dibuat serentak di seluruh marketplace, mulai dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sampai TikTok Shop. Artinya tidak ada lagi harga yang berbeda-beda, semuanya dibuat sama. Nah, terkait informasi diskon yang kita adakan di tanggal kembar, event-event besar, dan payday, itu akan kita informasikan di grup Sang Juara. Jadi nanti admin kami itu akan memberikan informasi. Dan biasanya kita kasih informasi H-1, H-2, atau H-3 biar teman-teman bisa set up diskonnya. Misalnya, tanggal 3 Maret kita ingin mengadakan diskon produk Florisman dikurangi 10.000 masing-masing produknya, maka tanggal 1 tuh udah kita infokan. Biar teman-teman bisa setting, nanti tanggal 3 diskonnya sudah bisa berjalan dan customer semuanya bisa memesan produk dengan harga yang diskon yang sudah ditentukan oleh Florisman Pusat dan dibuat serentak oleh semua seller. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, mungkin itu bisa dilanjutkan sama Mas Yohan atau Mas Okta terkait komisi ya. Karena kan ini sudah jadi pembahasan kita yang memang sejak lama nih, terkait komisi ini. Tapi sebelum Mas Yohan dan Mas Okta menambahkan, aku mau sampaikan dulu. Pembahasan terakhir, terkait komisi ini sebenarnya ini adalah untuk leader. Nah, leader ini, itu sebenarnya tidak harus distributor. Seller pun bisa menjadi leader dengan sistem yang kita buat sekarang. Kemarin ada pertanyaan, seperti seller Aziz di grup Sang Juara, apakah kalau saya merekrut orang ataupun saudara saya, kerabat terdekat saya, untuk menjadi seller, saya akan mendapatkan komisi juga? Ya jelas, walaupun dia bukan distributor, tapi Aziz hitungannya sudah menjadi seorang leader.
Nah, berapa komisi yang akan didapatkan seorang leader? 2,5–5%. Kalau omset sellernya di bawah 10 juta, maka komisinya adalah 2,5%. Kalau omsetnya di atas 10 juta, maka komisinya adalah 5%. Nah, untuk para distributor dan seller harus tahu bahwa komisi leader ini didapatkan hanya dari seller-seller yang direkrut oleh seller dan distributor. Nah, untuk para distributor, sekarang kan kalian menghandle ataupun membina semua seller-seller Chlorismen yang direkrut oleh Chlorismen Pusat. Nah, bagaimana? Apakah seller-seller yang direkrut oleh Chlorismen Pusat dan dibina oleh distributor ini juga akan berdampak terhadap distributor ketika distributor melakukan pembinaan? Itu akan ada dampaknya setelah 6 bulan kalian menjadi distributor. Jadi selama 6 bulan ke depan, kami akan melihat apakah kalian bertanggung jawab untuk membina seller-seller yang sebelumnya direkrut oleh kami. Kalau kalian bertanggung jawab untuk membina mereka, maka kami akan memberikan komisi memberikan bonus leader sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi karena distributor sudah membantu membina seluruh seller kami di lapangan. Sebaliknya, kalau dalam waktu 6 bulan ke depan, kami melihat ternyata reseller-reseller Chlorismen Pusat itu tidak dibina dengan baik oleh distributor, maka teman-teman distributor tidak akan dapat komisi. Bahkan mungkin status distributornya pun bisa kita pertimbangkan untuk diberikan ke orang lain yang lebih bisa mengemban tanggung jawab. Karena distributor itu bukan hanya dagang di marketplace, dia punya kewajiban untuk membina orang-orang yang memang ada di bawahnya dia. Itu. Dua pengumuman tadi, pertama soal diskon akan dibatasi dan dibuat serentak di marketplace dan TikTok, karena sebelumnya TikTok itu tidak dibuat seragam. Sekarang akan diseragamkan semuanya. Tidak ada diskon yang berbeda-beda. Yang kedua soal bonus, semua orang bisa dapat komisi leader selama dia membantu Chlorismen untuk merekrut seller baru. Komisinya 2,5% di bawah 10 juta. Kalau omset seller di atas 10 juta, komisinya 5%. Nah, untuk seller yang direkrut oleh pusat, teman-teman distributor akan mendapatkan bonus leader setelah 6 bulan teman-teman membina. Kami akan lihat dari sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin-poin selanjutnya, Mas Okta sama Mas Yohan, silakan jika ingin ditambahkan. Boleh, Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Andika. Semoga ini bisa diterima, dicermati, yang dimaksud sudah tertangkap. Nah, untuk menambah atau memaksimalkan, ini ada peluang bagus nih bulan Maret besok itu, Mas Yohan kiranya bisa memberikan informasi yang bisa mendukung para seller untuk bisa lebih maksimal. Oke, silakan Mas Yohan, mikrofonnya. Oh iya, oke. Selamat pagi, Assalamualaikum, sukses selalu, hebat luar biasa teman-teman kaum juara di sini. Jadi ketika kemarin kami coba keliling, dan kemudian setelah kami keliling, kemudian kami merangkum, menemukan poin-poin yang menjadi harapan teman-teman semua, dan alhamdulillah mungkin anggaplah satu poin lah ya, satu poin sudah mulai dibuka. Harapan teman-teman mulai diberkahi, maksudnya sama manajemen. Oke lah, kita coba ya, kita buktikan, kita start dari 1 Maret. Harapan teman-teman di sini kita iakan. Nah, tapi di satu sisi kita juga berharap bahwa ketika manajemen melakukan ini, ada respon positif juga dari para seller tentang apa yang sudah disetujui perihal diskon ini. Jadi harapannya adalah ada gerakan. Jadi maksudnya, oh ya sudah, sekarang dari kemarin kan kami selalu komplain masalah diskon karena kami nggak percaya diri kalau kami sudah pulaan banyak, nanti kalau kami sudah stok produk banyak, nanti tiba-tiba diskon, tiba-tiba nggak laku lah, apalah macam-macam. Nah itu kan sudah dibereskan. Nah sekarang harapannya adalah gimana caranya supaya para seller ini merespon dengan positif. Bagaimana bentuk respon positifnya? Ya stok lebih banyak daripada biasanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin iklan dan macam-macam. Nanti kita akan berikan ya semacam 7 langkah sukses Chlorismen lah ya, yang kami rangkum, yang kami duga dari beberapa kami. Tapi intinya begini dulu, sebelum berangkat ke tema ke arah sana, sebenarnya kalau hidup ini gimana harus ada harga yang harus kita bayar. Harga ini mau harga yang kita bayar itu kita bayar dengan bahagia atau kita bayar dengan kepahitan. Tapi harus kita bayar. Misalnya kita bangun pagi, terus kita mau
kita mau beraktivitas sepanjang hari. Mungkin harga yang harus kita bayar ya kita mandi dulu, sarapan dulu, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita perlukan untuk kita beraktivitas di sepanjang hari. Sama. Ketika kita, mohon maaf, misalnya kita menikah, kemudian kita bermalas-malasan, kemudian kita tidak punya cukup uang untuk hidup, gitu. Ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Tiba-tiba kita tidak bisa memberi makan, beli susu buat anak dan macam-macam. Itu adalah harga kebaik. Tapi kalau kita maunya, udahlah supaya saya bisa makan, bisa beli susu, beli macam-macam, saya harus bekerja, saya harus rajin, harus ini, harus itu, harus belajar dan macam-macam. Ya itu harga yang harus dibayar. Jadi kan pahit atau manisnya hidup itu tergantung harga apa yang kita bayar di depan. Harga males, harga rajin, harga apa macam-macam. Tapi itu harus dibayar gitu. Suka nggak suka harus dibayar. Nah, kemudian saya menanyakan sama kayak kemarin di postingan saya, berapa sih harga kesuksesan itu? Kalau misalnya kita ngelihat saya mengasumsikan ya, kita punya asumsi dari mindset yang sama bahwa kesuksesan besar itu sebenarnya hanya dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Hanya itu. Mayoritas itulah, 90%, 99% hanya itu. Ada orang jadi hebat luar biasa, jadi punya banyak pengetahuan, mungkin kayak Rocky Gerung, ilmu ditanya apa aja dia bisa mungkin jawab dari mana. Itu dari apa? Dari mungkin setiap harinya dia baca. Dia baca mungkin cuma 21 jam per hari dia baca. Setiap hari dia baca. Dia nggak dalam satu hari dia baca 3.000 buku, enggak. Per hari berapa lembar, per hari berapa lembar jadi lagi. Mungkin Arnold Schwarzenegger itu, dia dari apa? Ya, dia dari 2 jam per hari memindahkan barbel dari posisi A ke posisi B. Ya hanya itu aja, konsisten setiap hari. Mungkin teman-teman Anda yang konsisten melakukan posting, teman-teman Anda yang konsisten melakukan iklan, hanya sebenarnya hal-hal itu sudah diketahui. Jadi sebenarnya kalau rahasia sukses itu apa? Tidak ada. Rahasia sukses itu hampir tidak ada. Rahasianya itu sudah diketahui oleh kita. Cuma bedanya kita itu melakukan atau tidak, beralasan atau tidak. Andai kata kita sudah bangun pagi jam 5, kemudian kita memutuskan untuk tidur lagi. Kita kehilangan waktu 4-5 jam kemudian dari tetangga kita yang melakukan aktivitas yang mungkin keberkahannya akan masuk ke tetangga kita dulu dan seterusnya. Temanya akan lebih banyak. Yang kedua, mirip-mirip dengan poin nomor 1 bahwa kadang-kadang kita tahu, aku mau merencanakan sesuatu nih, tahun depan aku mau melakukan A, B, C, D, E. Kita merencanakan sesuatu. Wih, sudah feel lah, rencana mencapai 1 miliar pertama kita bisa sampai. Tapi antara berencana dan melakukan itu dua hal yang beda jauh. Kita sering berencana, kita sering menulis. Orang Indonesia itu terkenal sebagai perencana yang luar biasa, tapi belum tentu mampu melakukannya. Walaupun sebetulnya cuma baca buku 15 menit sehari, lakukan konsisten aja selama 1 tahun itu 30 buku sebenarnya bisa kita selesaikan. Yang berikutnya adalah ya ini nih setengah bercanda bahwa ya kita itu hidupnya di Indonesia bukan di Indonesia. Kalau Indonesia itu berhayal sedikit dapat tiba-tiba ternyata aku di keturunannya orang kaya gitu ya. Ternyata aku ditaksir oleh juragan beras sebelah mana macam-macam. Ya kita itu Indonesia. Kita itu di Indonesia. Hari ini Anda nggak bergerak, besok bisa jadi besok berubah. Pernah nggak ada ngalami satu masa ya hidup kita baik-baik saja nggak ada apa-apa macam-macam tiba-tiba jeblok glodak di kamar mandi ada suara jatuh ternyata itu ibu kita hari itu stroke hari itu harus operasi harus siap uang 200 juta kalau nggak dioperasi hilang. Ada nggak satu kejadian atau satu cerita nggak perlu dialami sendiri dengar dari orang lain dari tetangga dari apa macam-macam tiba-tiba ada suatu hal yang hidup kita tiba-tiba berubah. Yang dulunya baik-baik saja, tiba-tiba nggak ada. Yang itu dulu baik-baik saja, ada orang tua kita yang menafkahi kita, tiba-tiba nggak ada. Terus kita harus memulai sendiri dari nol. Ada hal yang mungkin sebaiknya kita lakukan sebelum kita butuh. Kalau misalnya besok, tiba-tiba gini aja lah. Hari ini tiba-tiba pasangan hidup kita digangguin orang. Terus kemudian kita dikeroyok orang. Terus kita mau fight. Terus kemudian kita ngelihat orangnya banyak. Terus kita mau belajar dulu, latihan push up dulu, sit up, macam-macam latihan pukulan, ditungguin sama mereka, ini kan tidak ada cerita begitu. Latihannya itu kan sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kita sudah berlatih sama. Kesuksesan Anda itu tergantung hari ini. Mau posting berapa? 30 postingan, besok
30 postingan besok, 30 postingan besok, 30 postingan konsisten diiklankan. Online. Offline-nya, hari ini, telepon sama teman. Berapa teman yang Anda kabari bahwa Anda adalah Florisman, sang juara Florisman. Yang hidup dari bisnis, yang hidup salah satunya dari bisnis ini. Apa yang mau Anda lakukan? Berapa orang teman Anda dari kontak telepon Anda yang tahu bahwa Anda punya produk luar biasa dan siap dipasarkan. Dan produk ini sudah merubah hidup Anda yang dulunya mungkin Anda kesulitan untuk biaya kuliah, kemudian Anda hidup dan biasa bisa bayar kuliah dari sini, mungkin salah satunya itu. Yang dulu mungkin tetangga-tetangga atau orang tua atau saudara-saudara meremehkan Anda, tidak bisa apa-apa, ternyata sekarang liburan kemarin yang membiayai Anda semua, dan seterusnya. Berapa orang yang tahu itu? Karena sekarang lagi trennya adalah storytelling atau story selling. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menjadi hebat, menjadi besar, menjadi orang menjadi hebat, karena kita tahu sejarah hidupnya. Kita tahu sejarah hidupnya Hakim, bagaimana dia memulai sesuatu dari satu kos-kosan kecil, kemudian merintis kos-kosan sebelahnya kamar kos sebelahnya disewa gede sampai jadi kayak sekarang. Kita tahu ceritanya bagaimana dia begitu takutnya dia supaya anaknya nggak kemasukan barang haram, dia buat bakso sendiri, dia jualan sendiri, dia keliling sendiri. Waktu sholat di masjid ditaruh baksonya, silakan bayar, ambil dan bayar sendiri. Ternyata waktu datang lagi baksonya habis, tapi uangnya tidak ada. Kisah-kisah itu, storytelling itu yang kemudian membuat kita lebih mengenal beliau, lebih empati sama beliau. Sebenarnya sekarang ini bukan pertarungan harga, sekarang itu pertarungan storytelling. Anda punya cerita apa? Mungkin Mas Kahfi yang kisah hidupnya sudah nggak ada orang tuanya, kemudian hidup bersama bersama saudara-saudaranya, kemudian membiayai biaya hidupnya sendiri. Bagaimana dia dulu pernah jadi berbagai macam pekerjaan dia lakukan, bahkan pernah jadi tukang ojek payung lah, apalah macam-macam. Kisah itu ceritakan kisahnya dari nol sampai sekarang, sampai dia bisa seperti sekarang mau lulus kuliah dan macam-macam. Anda punya cerita apa? Ceritakan tentang diri Anda, ceritakan tentang Florisman, ceritakan tentang semua hal ke teman-teman Anda, sehingga itu dibangun. Insya Allah 6 bulan dari sekarang hidup Anda sudah berubah, bahkan mungkin bumi dan langit berbeda. Jadi ini sebenarnya materinya Pak Okta. Jadi saya banyak baca sama beliau. Jadi gini, satu tadi saya temanya adalah bayar harganya. Anda pasti harus bayar harganya. Suka tidak suka, maka bayarnya Anda bayar dengan kerja keras, atau Anda bayar dengan dipaksa. Anda meminta-minta sama orang karena Anda tidak punya apa-apa. Ceritanya hidup itu cuma dua itu. Saya memutuskan untuk bangun, saya belajar, saya mengembangkan jagoan sing sama Pak Okta, sehingga saya cukup dibayar layak sama Florisman, atau saya memutuskan untuk tidur, sehingga suatu saat istri saya marah, nggak ada uang, kemudian saya harus meminta-minta sama orang. Intinya dihidupkan cuma dua atau itu. Anda lakukan atau Anda akan dilakukan oleh orang lain. Orang lain akan menekan Anda. Jadi itu tema nomor satu saya. Tema nomor dua saya adalah, kalau ada boleh disebutkan 3 langkah untuk menjadi sukses, itu kan sebenarnya Anda tentukan dulu standar sukses Anda apa. Karena saya tidak bisa paksakan, standar suksesnya harus naik BMW, standar suksesnya harus punya rumah apa, standar suksesnya apa, cuma-cuma sudah. Enggak. Saya bahkan punya standar sukses saya sendiri yang cukup unik. Saya kepingin punya tanah 10 hektar. Dan tanah itu saya wakafkan jadi kuburan. Kenapa kok kuburan? Dia unik aja, kepingin tahu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. saya punya standar sukses yang itu menarik, cukup buat saya cukup bergairah ya. Iya, aku lihat itu kuburannya mertua saya, kuburan rumah lama saya yang di Taman Indah itu keruntelan sampai ditumpuk-tumpuk macam-macam. Saya kira kasihan, enggak lah, saya punya 10 hektar nanti tak wakafkan jadi kuburan. Terserah di mana. Nanti aku paling untuk keluarga aku punya satu slot kecil mungkin 100 kali 100. Tapi intinya ya itu salah satu standar sukses saya. Tapi itu cukup buat saya cukup bergairah untuk cari duit ya, Tentukan dulu standar sukses Anda apa. Kemudian Anda tentukan untuk mencapai ke sana. Misalnya Anda kepingin, aku kepingin Royal Enfield yang Himalayan itu harganya 100 juta. 100 juta itu kalau misalnya aku kerja di Florisman, aku dapat income 20 juta sebulan, kebutuhan hidup tak bayar 10 bisa buat nabung 10 bulan. Kemudian aku bisa punya Royal Enfield. Royal Enfield itu sepeda motor dari Inggris kalau nggak salah. Itu tentukan dulu standar suksesnya apa, supaya Anda tidak bingung harus ngapain. Jadi, dan ciri khas bahwa itu adalah satu standar sukses, Anda tiba-tiba jauh lebih bergairah ketika mengingat itu. Anda tiba-tiba ingin bangun sholat malam, berdoa sama Tuhan, kepingin gitu, Tuhan aku ingin itu Tuhan. Atau kemudian ketika Anda lihat stoknya ini
Ya sudah, Anda dia benar-benar bisa menggerakkan Anda, bukan cuma sekedar ya kalau uang 100 juta ya mau, kalau nggak dapat nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, jangan begitu, harus apa-apa gitu. Temanya harus ditentukan apa yang jadi apa standarmu, terus kemudian apa yang jadi standar suksesmu. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu cara mencapainya melalui colorismen. Oh, aku harus dapat duit berapa di colorismen sehingga itu bisa tercapai dengan durasinya kapan. Jadi katanya Dian Sastro, mantan saya ya. Eh, Kalau Anda punya tujuan, tapi Anda tidak menentukan kapan harus tercapai, itu omong kosong. Benar-benar omong kosong, karena Anda bebas. Kalau nggak tercapai tanggal itu gimana? Ya, ya terserah. Gitu. Ya, itu salah satu mantan saya, Pak Uta, yang tahu bahwa saya sedang berbohong. Ya. Eh, Terus kemudian yang berikutnya, kalau Anda tidak tahu cara sukses, maka Anda harus berkumpul sama orang-orang sukses. Ada satu fase dalam hidup saya ketika saya tiba-tiba jatuh. Jadi saya waktu itu cukup jaya, punya 2 mobil, punya 1 rumah tahun 2023 ya. Ya walaupun mobilnya cuma Katana sama mobil Panther lah, apalah gitu. Punya rumah di Sidoarjo walaupun posisi masih hijau macam-macam. Tiba-tiba perusahaan yang tempat saya anu tuh collab lah apa itu. Nipu, bawa lari duit nasabah saya sekitar 2,3 miliar waktu itu ya. Akhirnya saya harus gesek semua apa yang saya punya, saya bayar macam-macam dan seterusnya. Sehingga tiba-tiba pada suatu hari saya punya utang 1,2 miliar. Dunia langsung berubah. Hitungannya nggak lebih dari 30 hari tiba-tiba balik kayak gitu-gitu. Kemudian ya saya masih bisa jalan lah, masih bisa apa. Akhirnya saya lebih banyak cangkruk di pos kamling. Di pos kamling itu ada tukang becak, ada satpam, ada apa macam-macam. Kemudian ada nasi goreng lewat, saya belikan, saya traktir, saya lihat mereka bahagia dan seterusnya. Akhirnya saya kecanduan kumpul sama orang-orang yang bahasan sehari-harinya itu saja. Mereka pun tidak akan bahas gimana cara dapat uang 1 miliar, gimana cara sukses bisa jalan-jalan luar negeri, gimana cara bahagiakan istri. Mereka nggak bahas itu ya, mereka bahas ya setiap hari, wingi orang maling, wingi orang pemerkosaan, kemarin ada maling, kemarin ada pemerkosaan, kemarin semua musibah toh yang dibahas kan. Gitu. Tapi saya cukup puas kumpul sama mereka, karena saya cukup merasa, wah saya bisa mentraktir mereka, walaupun sebatas nasi goreng. Tapi hidup saya akhirnya berbulan-bulan, hampir setahun, ya hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan apa-apa. Makanya hati-hati dengan teman Anda berkumpul. Anda boleh datang berbagi macam-macam, tapi jangan hidup bersama mereka, karena dengan siapa Anda intens berhubungan, berinteraksi, ya hidup Anda kurang lebih akan menjadi ya seperti itu. Hidup saya berubah hanya dalam waktu mungkin 20 hari ya, semenjak waktu itu calon istri saya ngomong gitu. Kamu tuh loh, karena dulu memang saya ngomong, teman-temanmu yang datang ke sini loh cuma orang susah toh, lagi bangkrut konsultasi sama kamu. Kalau sukses tidak datang ke kamu. Teman-temanmu yang kaya dulu mana? Ya gitu-gitu pada suatu hari. Waktu itu saya hidupnya lagi nggak bagus. Terus akhirnya saya buat cari daftar nama saya. Saya lihat teman saya yang sudah kaya, si A, si B, si C, gini. Saya temui yang si A, saya ajak ngopi. Bro, ngopi yuk. Ya, saya ajak ngopi. Walaupun dia yang bayar, karena saya nggak punya uang. Waktu itu benar-benar habis waktu itu. Tahun 2000, kebangkrutan saya yang kesekian ya, tahun 2015-16. Saya bilang sama dia, bro, kalau aku ingin punya uang 100 juta, kamu kasih aku uang 100 juta, aku harus melakukan apa sama kamu? Saya tanya begini. Jadi gantian dia nggak suruh mikiri aku, bukan aku yang mikiri gimana cara dapat uang 100 juta, tak balik, dia yang mikir aku. Gini aja, kamu ikut aku. Ya. Berapa waktu kemudian dia ngajak saya, bro, aku ada project, akuisisi perkebunan. Carikan aku tanah 100 hektar di seluruh Jawa Timur, budgetku 20.000 per meter perseginya 20.000 rupiah. Oke, kamu kasih apartemen, tak kasih mobil operasional, tak kasih gaji waktu itu 11, 12 ya. Pokoknya ada gaji ya, belasan juta waktu itu dan seterusnya. Hanya dengan ketemu orang sukses, tanya, ya apa caranya supaya gitu. Kan cuma begitu aja. Enggak. Ternyata hidup itu enggak seberat itu. Ketika saya cangkruk di warkop, di angkringan, mikir negoro, mikir Pak Jokowi, mikir Pak Prabowo, mikir apa. Enggak berubah hidup saya. Lihat orang gini, enggak berubah hidup saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya ketemu orang yang memang terbukti berpenghasilan luar biasa. Dan yang saya temui waktu itu penghasilannya 100 juta per jam. Saya nggak bilang per hari ya, per jam. Orang yang saya temui waktu itu.
Jadi maksudnya saya nggak mau sombong, tapi ceritanya dunia itu begitu kayanya gitu loh. Jangan meremehkan dunia. Dunia itu sangat kaya. Tinggal Anda mau ngedapnya di mana gitu. Jangan ruwet di situ aja, jangan gitu. Nanti tolong di materi akhir saya kasih tema tentang berjualan di kolamnya orang ya. Itu saya kolaborasi berjualan di kolamnya orang. Uh, dari situ saya akhirnya hidup saya berubah, bumi dan langit. Tiba-tiba tinggal di apartemen lantai 28, tiba-tiba punya mobil operasional, tiba-tiba digaji belasan juta per bulan, hanya gitu. Kerjanya cuma keliling, niku-niku sama pemilih sama macam-macam. Cuma saya melakukan lebih besar daripada semua orang lain yang melakukan di tema waktu itu. Jadi begini, tugas saya itu kan cuma satu. Saya cari tanah, ada informasi, oh ini tanah berapa? Sampai 100 hektar, oh sampai, oke. Kemudian harganya berapa, ukurannya berapa, mana suratnya, dan seterusnya. Selesai di situ, tugas saya sudah selesai. Tugas saya tinggal pulang, kasih informasi sama bos. Bahasanya cuma gitu. Cuma saya tidak selesai di situ. Jadi waktu itu saya tanya satu lagi. Di sini penguasanya siapa? Maksudnya penguasa siapa, Pak? Premannya, yang sering mondar mandir di sini, yang jagoannya di sini, Pak. Kayak gitu. Saya datangi, saya tahu ada Pak namanya ini macam-macam. Saya datangi dia, saya temui dia, saya bilang sama dia, tanah ini saya ada rencana mau saya beli. Bukan saya sih, oh saya beli. Cuma saya butuh tahu sama yang di sini macam-macam. Ya, saya mau tahu rasanya tidur di sini malam, sama rumahnya di mana. Aku boleh nggak tidur di sini? Loh, buat apa Pak? Gini ngomong. Iya, nah terus kalau tanah ini saya beli, yang jagain tanah ini siapa? Kalau nggak sampean, aku bilang begitu. Siapa yang jaga tanah ini kalau bukan Anda? Jadi orang yang pertama preman itu akan jadi orang jadi baik hati dan tidak sombong. Tiba-tiba jadi baik. Oh ya, dia tahu dia akan punya masa depan yang lebih baik dengan saya. Akhirnya saya tidur di rumahnya, saya ngobrol macam-macam. Jadi tanah saya aman. Posisinya begitu. Walaupun intinya saya akhirnya nggak jadi beli tanah di situ. Tapi intinya adalah saya melakukan lebih. Saya nggak cuma cariin data tanah yang dijual, tapi saya dapetin juga penjaganya untuk tanah itu. Keamanannya dan segala macam. Maksud saya temanya di sini. Akhirnya gini, setelah selesai situ, saya dikasih perusahaan lagi yang lebih besar. Ya. Akhirnya saya jadi direkturnya MCI dengan gaji yang lebih besar lagi, dengan income yang lebih besar lagi. Tapi intinya begini, kalau orang sukses di Klorismen adalah punya, mungkin dia cuma kenalan sama orang baru, cuma satu orang per minggu. Anda mungkin perlu lakukan setiap hari. Satu orang baru yang tahu bahwa Anda di Klorismen secara offline. Kalau orang sukses di Klorismen punya 7 akun khusus Klorismen, mungkin Anda perlu punya 17 akun untuk Klorismen. Maka kalau sukses di Klorismen perlu punya 500 postingan pada satu akun. Mungkin Anda punya 5.000 postingan mungkin. Lakukan lebih. Soalnya yang bisa melakukan lebih siapa? Kalau nggak punya Anda, apa terus postingannya jalan sendiri? Apa bisa? Nggak ada. Yang bisa, yang peduli, yang peduli sama hidup Anda itu cuma Anda sendiri. Yang peduli terhadap bisnis Anda cuma Anda sendiri. Ya, siapa yang mau melakukan dan lakukan itu lebih. Tema saya di situ. Makanya di tema bahwa nanti tanggal 1 Maret itu momentum awal untuk pembuktian kita bahwa ya sudah disetujui, nggak pakai diskon. Oke, saya akan buktikan Pak, saya akan penjualannya lebih banyak, stok saya lebih banyak, dan saya akan membina orang lebih banyak. Ya mohon maaf, ya perjuangan kita berhenti sampai di sini. Mungkin tidak akan mudah kita akan untuk yang lain. Tapi intinya ini kan bukan tentang mereka. Kita sukseskan tentang diri kita. Kalau ada yang bisa punya omset 200 juta per bulan atau 300 juta per bulan, kenapa kita enggak? Kan temanya cuma itu aja. Ya itu secara sekelumit besar saya tentang apa yang jadi saya perlu sampaikan. Temanya sudah pernah saya sampaikan di grup. Kalau boleh ada 7 langkah sukses di Klorismen. Berani posting massal, sebanyak mungkin postingan tentang Klorismen, termasuk postingan diri di sosmed, di marketplace, cerita tentang Klorismen, hari ini ngapain, jalan-jalan kemana, ngirim barang kemana, ceritakan semua bahwa Anda adalah Klorismen, juara Klorismen. Yang kedua adalah berani ngiklan, berani branding termasuk yang poin saya tadi, berani cerita ke teman, bro, gini mas, berani tanya ke mentor Anda, termasuk saya, tanya caranya, Pak Yohan gimana caranya, ini ada cewek cakep, saya mau tawari dia untuk aslinya mau PDKT sih sama dia, saya mau tawari untuk jadinya Klorismen juga. Kalau mau berani bayar tenaga untuk nambahi boleh. Kalau
berani ibadah boleh. Jadi maksudnya gini ya, berani posting massal, berani iklan, berani branding, berani berbagi rezeki dengan yang lain, dengan merekrut orang-orang, merekrut reseller, merekrut tenaga kerja, dan seterusnya. Berani ibadah lebih. Kalau biasanya cuma sholat 5 waktu, mungkin yang muslim tambahi lagi. Tahajud, apa namanya, berani membina dan berani berbagi. Jadi, kalau misalnya nanti tanggal 1 Maret ini ada respon positif dari teman-teman seller semua dengan hasil yang, wah ternyata sudah diskonnya sudah nggak seperti kemarin lah, kita macam-macam. Berarti kita semua, manajemen, Pak Andika, kita semua bisa mengambil, oh ternyata benar ya teman-teman ini setelah diskonnya nggak kayak kemarin, ternyata hasilnya luar biasa. Ya sudah, kalau gitu mungkin ada keinginan yang lain yang boleh, yang bisa kita jadikan pertimbangan dari teman-teman yang supaya ini bisa jadi lebih baik lagi. Nah itu kita serahkan ke Pak Andika untuk masalah keputusan ini. Tapi dari keputusan nanti 1 Maret sampai 90 hari ke depan, kita uji dalam 30 hari pertama, ada respon positif. Buktikan, tolong teman-teman seller di sini, tolong buktikan bahwa sudah disetujui. Buktikan bahwa memang ada hasil yang luar biasa di sini. Temanya begitu. Oke. Ya itu aja. Cukup dari saya tentang tema ini. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kurang lebih tadi dari Mas Yohan. Yang pasti kalau saya menyimpulkan di sini kan, satu dari Klorisman, dari Mas Andika sudah memberikan peluang untuk 1 Maret nanti itu diskon akan dikendalikan. Apa tadi istilahnya tadi Mas Andika? Dibatasi dan diseragamkan, Mas. Nah, diskon akan dibatasi dan diseragamkan. Oke. Dan itu adalah peluang kita, teman-teman, setidaknya banyak teman-teman yang kemarin itu banyak curhat dan sebagainya dengan berbagai macam tantangan yang sulit untuk dihadapi. Nah, salah satunya berkaitan dengan diskon, dan ini dari manajemen Klorisman, dari Mas Andika sudah memberikan peluang untuk membatasi diskon. Apalagi momennya pas, ini menarik teman-teman, apalagi tadi Mas Yohan juga menyampaikan bahwa mulai 1 Maret dan 30 hari ke depan sampai akhir Maret itu adalah pembuktian bahwa kita bisa memanfaatkan baik-baik peluang ini, sehingga ketika 30 hari selama bulan Maret itu lebih baik, maka mungkin ada keluhan teman-teman yang banyak hal ya yang belum bisa terakomodasi semua, akhirnya lebih bisa dipertimbangkan. Ini momennya sakral banget loh, ini 1 Maret, karena kita juga tahu bahwa ada istilahnya sebuah peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret di Jogja. Nah, itu serangan umum itu sebetulnya kan membuktikan bahwa kisahnya kan TNI masih ada, Republik Indonesia masih ada dan eksis begitu. Nah, dikatakan masih ada gitu ya. Sang juara masih ada kan gitu. Sang juara masih ada, sang kaum juara masih ada. Offset lebih besar gitu. Nah, oke. Nah, ya untuk mencapai sesuatu itu ada harganya. Termasuk kita saling menghargakan. Jadi dari Klorisman Pusat juga akhirnya bersedia untuk membatasi diskon. Ayo teman-teman reseller juga ayo manfaatkan ini untuk jadi saling kita nanti ketemu equal tengahnya dan akhirnya bisa mewujudkan impian kita bersama. Oke, sampai sini dari Mas Andika atau Mas Yohan, ada mungkin yang ditambahkan lagi? Dari saya cukup. Ya, jika dirasa cukup, oh ya teman-teman, selama pelaksanaan sebelum tanggal 1 Maret dan ketika bulan Maret nanti, apapun hal yang kesulitan, tantangan atau apapun juga, teman-teman boleh loh share di grup atau seperti pesan Mas Yohan tadi, boleh japri juga, misalnya langsung berkaitan dengan harga, berkaitan dengan produk, yang langsung berkaitan dengan produk Klorisman, bisa koordinasi dengan kalau kita Andika teknis penjualan. Ya. Nah ya, untuk produknya dan sebagainya bisa dengan Mas Andika dan Mbak Diah. Nanti tentang teknis penjualan ini kan bagus sekali. Mas Yohan tadi kasih contoh, biar dia nggak mikir berat, akhirnya bebannya dikasih ke temannya. Bro, gimana caranya aku bisa dapat uang 100 juta? Nah, temannya kan yang mikir. Iya. Nah, ini bagus juga. Ya. Oke, dah apa? Iya, itu ide ya. Itu salah satu ide. Aku baru ingat tadi ada satu ide lagi tentang yang aku sudah janjikan tentang cara jualan dengan sistem kolaborasi.
Jadi temanya begini ya, jangan cari orang susah, kemudian orang susah ini, ayo hidup kamu pasti akan bisa sukses kalau kamu kayak aku, jalan di Klorismen kita nanti bisa sukses begini. Itu enggak apa-apa, niatnya bantu orang untuk supaya dia sukses di Klorismen dan dapat uang dari Klorismen. Tapi kalau bisa ada yang lebih hebat lagi adalah cari yang B2B, yang business to business. Jadi kalau bisa misalnya sekarang ini sistemnya kolaborasi. Yang banyak sukses sekarang kolaborasi. Misalnya contoh, Anda kenal sama ownernya Gojek. Pak, semua orang Gojek itu Pak ya, mukanya buluan semua Pak, panas di jalan. Kasih produknya Klorismen Pak, misal begitu. Yang saya lakukan pun sama. Saya lagi dealing sama satu perusahaan. Saya lagi kontak nih sama KA. Sama teman saya yang kerja di kereta api. Itu yang kamu tuh di kereta api nggak bisa cuma jualan makanan minuman tak? Nggak mau jualan produk-produk yang lebih tepatnya bisa dibawa pulang ke rumah. Oleh-oleh apalah. Aku punya minuman bagus, minuman kolagen, aku bilang kayak gitu. Minuman pelangsing. Ini bentuknya serbuk, jadi bisa dibawa pulang buat oleh-oleh macam-macam. Tak ngomong sama vendorku ya. Tapi intinya kan satu omongan bisa gede gitu. Langsung sama kontes gede. Misalnya Anda ketemu orangnya, ownernya Baba Raffi lah atau apa gitu. Di Baba Raffi ini selain jualan itu apa nggak bisa jualan yang ditambahi produk apa gitu dari kami. Kami punya produk untuk sabun. Untuk wajahnya jadi lebih cerah apa. Tidak tahu siapa. Yang penting dia itu owner dari something. Yang penting dia itu sudah punya kolam, sudah punya jaringan, sudah punya macam-macam. Tawari produk Klorismen lewat manapun. Pak, karyawannya ini kan tiap hari kerjanya goreng ya. Goreng terus kena panas, kena minyak, wajahnya jadi kusam semua. Nanti berat jodoh semua. Bapak nggak merasa berdosa, Pak. Saya ada produk bagus, Pak. Supaya karyawan Bapak itu setelah kerja seharian, pulang mukanya bersih, Pak. Pakai produk sabun ini. Saya bisa supply harga khusus. Apapun itu caranya. Jadi enggak, ya oke, ada satu orang yang sukses di sini atau beberapa orang sukses di sini dengan cara posting di Shopee. Iya, tapi bukan berarti banyak cara-cara yang lain Anda enggak cukup kreatif untuk melakukan apapun itu. Kolamnya orang ajar. Siap, itu tambahan. Sorry Pak Oka, tadi belum ingat janjiku. Ya, jadi kan itu, jadi Anda nggak harus nanggung beban pikiran sendiri kan. Jadi langsung aja tanya Pak Yohan, mungkin Pak Yohan, saya tuh pengen dapat penghasilan 30 juta per bulan dari Klorismen. Caranya gimana? Nah, itu boleh. Boleh. Nah, yang pasti ayo manfaatkan ini, sebetulnya tema obrolan kita ini bukan untuk Klorismen, bukan untuk perusahaan Klorismen, tapi untuk hidup kita masing-masing. Semakin kita bisa maksimal produktivitas, kita berkolaborasi dengan perusahaan Klorismen dan sebagainya, insya Allah kehidupan kita akan jadi lebih baik semuanya. Oke, jika dirasa cukup, mungkin sekian dulu. Semoga perjumpaan kita bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.